Pak Ustadz, kami mohon pencerahan ini. Kalau orang bermaaf-maafan itu kan kadang-kadang memang apa menunggu harus habis Lebaran, habis puasa atau gimana itu? Kadang-kadang kan kalau ada yang salah itu, ya nanti minta maafnya nunggu Lebaran aja gitu. Jadi seolah-olah maaf itu dilakukan hanya setahun sekali gitu Pak Ustadz. Nah ini kami mohon pencerahan juga, mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan untuk keimanan kita semua gitu Pak Ustadz. Mohon petunjuknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang maaf-maafan ini relatif yang ada dan banyak tersebar itu di Indonesia. Ya, itu ada beberapa saudara kita yang tidak setuju karena memang itu tidak ada di Arab waktu itu ya. Tapi itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirkan karena bermaaf-maafan itu memang malah dianjurkan di dalam Islam. Dalam Islam itu dianjurkan, contoh umpamanya fa'fu anhum, maafkan mereka itu. Jadi kalau memang sudah saling paham, saling memaafkan itu boleh, kan seperti itu ya. Kemudian bermaaf-maafan itu kalau bisa nggak cuma nunggu Ramadan selesai, 1 Syawal atau pas Syawalan, enggak cuma menunggu itu, tetapi itu boleh dikerjakan, boleh dilakukan. Apalagi kalau di Indonesia itu ada Syawalan. Iya. Boleh-boleh aja bulan Syawal itu saling memaafkan. Boleh, itu sangat bagus sekali. Cuma yang harus diketahui adalah belajar untuk tidak melakukan kesalahan ulang lagi, belajar ya, namanya taubatan nasuha kan seperti itu ya. Selain taubat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun, kemudian juga tidak melakukan kesalahan. Kalaupun masih ada kesalahan yang dilakukan, itu manusiawi tetapi yang kecil sifatnya. Jadi tidak seperti yang kemarin-kemarin kan gitu ya. Yang kemarin-kemarin hobinya itu kalau di YouTube itu omongannya kasar, ada binatang kaki 4 itu ya janganlah ya. Kan itu kata-kata itu kan sering sekali itu lewat di YouTube ya, banyak sekali, entah itu artis kayak entah itu orang biasa, anak-anak muda apalagi itu sangat sering sekali yang saya amati ya. Nah itu janganlah, jangan, karena itu memaki namanya. Bagaimanapun juga itu memaki. Kalaupun itu menjadi kata pertemanan, carilah yang lain, jangan yang binatang kaki 4 itu, kan gitu ya. Carilah yang lain, apa buah kayak apel kayak telo kayak apa, kan itu lebih enak ya. Ya, benar. Karena tidak terlalu menyinggung seperti itu. Nah, bermaaf-maafan itu memang walaupun ini budaya, tetapi boleh kita lakukan setiap saat ya. Di bulan Syawal boleh, setiap saat boleh. Dan bagaimana cara minta maaf? Nah, selama ini kalau orang ketemu kan kosong-kosong ya, nah, itu yang sering bukan seperti itu. Kosong-kosong. Ingat waktu dulu jadinya. Apa itu? Kosong-kosong ya. Kosong-kosong ya, itu nggak ngerti juga maksudnya apa itu ya. Kosong-kosong itu maksudnya nggak ada dosa ya, aku ya gitu. Maksudnya ya. Kosong-kosong ya, maafin ya gitu. Jadi itu hanya sebagai kalimat aja ya, jadi tidak masuk ke dalam hati. Nah yang seperti itu malah biasanya nanti akan diulang lagi. Jadi kalau bisa jangan seperti itu, agak serius lah. Kalau mamanya Syawalan ya maaf ya, kalau Syawalan kan nggak tahu nih orangnya siapa, banyak lagi, Bahkan nggak kenal. Bahkan nggak kenal juga, maaf ya gitu. Boleh yang kenal ya maafin saya, maafin dosa saya, maafin kesalahan saya, itu boleh kalau yang kenal. Kalau yang nggak kenal ya sudah, mau gimana lagi ya. Ya cuma maaf boleh, atau salaman boleh seperti itu. Nah, bagi saling memaafkan ini bagi keluarga, nah ini harus ada bedanya. Keluarga itu kamu tuh Pak Haji itu sama istri
sama orang tua kalau orang tua masih ada, sama anak itu harus apa namanya, harus serius, nggak bisa untuk main-main kalau minta maaf seperti itu. Kenapa nggak bisa main-main? Karena kita setiap saat itu bisa berbuat salah di dalam keluarga. Kesalahan inilah yang tercatat di hadapan Allah melalui malaikat atid. Harus minta maafnya harus serius. Hati itu harus mengikuti, harus ikut hati itu, pikiran harus ikut. Sehingga itu dianggap serius oleh Allah Ta'ala. Caranya gimana? Kalau mamanya, walaupun ini di bulan Syawal, dudukkanlah istrimu, anak-anakmu. Kalau Haji J sudah punya menantu, ya menantu didudukkan, kan gitu ya, didudukkan. Kemudian kita sebagai imam yang meminta maaf. Karena apa? Imam itu bukan hanya cuma nyari rezeki saja, bukan. Imam itu juga mencoba mengatur keluarga. Nah, dalam mengatur keluarga bisa aja kita sebagai imam itu salah, tidak benar di hadapan Allah Ta'ala. Kita mengatur hanya dengan ego kita, nah udah salah. Kita mengatur dengan arogansi kita, salah. Kita mengatur dengan penekanan kepada keluarga, salah lagi. Kita mengatur dengan amarah, salah lagi. Kita nggak mengatur, malah membiarkan keluarga kita, salah lagi kita. Serba salah itu. Nah ya memang bukan serba salah, memang salah di situ. Itu, ya. Banyak salah akhirnya. Banyak salah akhirnya. Nah di titik itulah kita sebagai imam untuk yang memulai, yang meminta maaf. Agar apa? Agar istri itu paham, oh suamiku serius dia. Kemudian anak-anak itu juga mengikuti, oh bapakku baik. Menantu juga gitu, oh mertuaku baik, nanti akan diajarkan. Nah itu juga ajaran dari Islam sebenarnya, walaupun itu budaya tapi ajaran dari Islam. Minta maafnya harus jelas. Umpamanya kamu tuh minta maafnya, kamu manggil istri apa itu? Kalau pas Yang apa? enggak, Ma apa? enggak Pak Ustadz. Kalau pas lagi serius minta maaf ya panggil istriku. Oh, Kayak telenovela nih. Gimana cara minta maaf? Biasanya ya saya mengutarakan kesalahan saya. Apa? Misalnya umum sih biasanya itu Pak Ustadz. Kalau umum biasanya misalnya Maksudnya nggak detail gitu. nggak detail sih. Gimana ya detail itu? Ini dilihat banyak orang. Kok deg-degan ya? Deg-degan ya. Karena menjelang lebaran, menjelang eksekusi. Iya. Gimana? Gitu. Bahkan kasih contoh sama netizen gimana? Biasanya saya sih yang apa namanya, yang teringat aja, misalnya jika selama ini aku terlalu kasar berkata-kata dengan kamu istriku, aku minta maaf. Jika selama ini aku tidak pernah mau mendengarkan apa namanya nasihat-nasihat yang kamu sampaikan. Itu kan kadang-kadang istri juga kasih nasihat itu Pak Ustadz ke saya. Nasihat yang paling sering itu kan biasanya apa itu namanya, Jangan pecicil, jangan jelalatan. Gimana? Biasanya apa? Biasanya. kalau ada perempuan jangan mudah ditanggapi. Oh, jangan udah ditanggapi loh. Wah bahaya itu. Kan itu nasihat yang baik ya. Itu Iya benar sih. Berarti nanti kalau kamu mau beli sesuatu, kalau penjualnya perempuan, nah hati-hati. Kamu aja. Sama satu lagi, pakai kacamata kuda. Lurus ke depannya. seperti itu sih Pak Ustadz. Ya, Biasanya yang apa namanya, yang teringat, yang langsung, yang sejak awal itu kan kadang-kadang cepat sekali terjadi apa namanya, Perselisihan. ya, terjadi perselisihan. Ya itu biasanya. Kalau Haji J gimana Ji? Baru mau mempraktekkan. Saran Ustadz tuh, dudukan istri, menantu, anak gitu. Insya Allah Idul Fitri besok. Insya Allah. Biasanya istri dulu atau gimana? Istri duluan.
Jadi adabnya itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? Kalau saya kan suka terharu ya. Pak kan pernah di MNC kalau nggak salah di TV itu ya, beliau yang nangis saya Pak Ustadz. Nangis kenapa, Pak? Banyak Masya dosa. Allah, Ustadzku ini begitu gitu loh saya. Kalau Ustadz begitu kita mesti bagaimana gitu kan? Ya turut. Ya benar ini yang benar. Makanya besok dia menurutin nih Haji C. Jadi adabnya seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Ya sebenarnya memang harus seperti itu. Jadi seorang imam itu kan bukan hanya duduk mentereng, kan nggak seperti itu. Jadi imam itu tanggung jawabnya. Bukan berdua duduk bapak ibu soal itu, terus nanti anak tuh soal itu. Yang sering saya lihat sih begitu tuh. Itu raja itu. Saat itu habis ijab kabul sungkeman. Enggak, kalau kayak ini tuh ada juga tuh kan? Ya ada, tapi Gitu. saya kurang suka yang seperti itu. Karena itu memperlihatkan arogansi. Mana itu hormatnya anak nggak bisa. Kita imam. Jadi kalau kita imam pasti banyak salah. Pasti. Nah, kalau udah pasti banyak salah itu ya kita yang harus minta maaf. Seperti itu. Itu kan ajaran yang sangat bagus. Ya mau mana perkataan fa'fu anhum wastaghfir lahum, ini sebenarnya perkataan ini adalah dari Allah. Maafkan mereka dan mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah. Ini sebenarnya Allah menyuruh kita. Jadi orang itu yang ini Allah menyuruh kita maafkan mereka. Berarti ada orang yang bersalah kepada kita, dan dari kalimat ini orang itu belum minta maaf, itu kita sudah disuruh oleh Allah Ta'ala maafkan mereka. Maksudnya kita tidak ada kemarahan kepada orang yang benci kepada kita, yang marah kepada kita. Jadi pada saat kita itu melihat kalimat dalam Quran itu, kita harus memahami maksud Allah itu bagaimana. Jadi bukan kita yang benar, orang yang salah minta kepada kita, itu normal. Tetapi yang lebih bagus adalah orang yang dolimi kita itu, dia belum meminta maaf, kita sudah memaafkan. Itu cara-cara Allah itu yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Kalau yang bersalah itu meminta maaf, normal. Tapi ini kita sebagai imam, ya ada kesalahan pasti, atau ada kekurangan pasti di depan istri, di depan anak-anak kita, meminta maaf dulu. Itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala, walaupun kesalahan itu belum tentu ada di hadapan istri atau anak-anak, tetapi kita memunculkan bahwa inilah sikap-sikap yang mulia. Jadi harus kita gunakan seperti itu untuk mencari pahala yang lebih tinggi atau ridho Allah. Ini kan bukan persoalan pahala atau pahala, tapi ridho Allah. Kita mengetahui bahwa kita imam, kemudian kita yang minta maaf, dan jelas minta maafnya itu jelas. Istriku, jika selama ini aku menjadi suamimu, kan gitu, aku banyak salah, emosi, marah, kaku hati, arogan, egois, merasa pandai, menekan dirimu, tidak menghormati, melecehkan, dan sebagainya. Jika itu dosa di hadapan Allah, hari ini aku suamimu meminta maaf kepadamu, lillahi ta'ala, maafin aku ya. Nah, serius bicara itu, dan nanti jangan diulang. Seperti itu. Di situ kan ada, ya istrinya kalau bisa dengar maksudnya. Kalau nggak dengar kan ya harus jelas di telinga. Ditulis berarti Pak Ustadz ya? Ditulis boleh. Baca. Tapi kan itu bukan hanya Maaf ya, maaf ya. konsumsi istri, tapi juga Allah mendengar dan melihat. Iya. Panjang itu saya mungkin baru 2 kata udah nggak sanggup tuh kan. Kenapa nggak sanggup? Nggak bisa ngomong? Nangis banyak udah terharu dulu itu. Nah itu berarti kamu terselamatkan sama nangis. Akhirnya nggak mengucapkan kesalahannya. Nah, tetap nangis, tetap aja nangis. Nanti lanjutkan bicara. Oh gitu. Lah iya, terus kamu nangis mau apa?
Lah kalau bisa belum apa-apa dah selesai udah lah. Apa tugasnya imam di situ? Dituntut minta maaf itu yang Bukan jelas dituntut, itu. Apa namanya? karena kamu itu mau didengarkan oleh Allah Ta'ala, serius tidak? Gitu. Kan seperti itu. Ya. Lah kalau nangis kan nggak jadi Ini itu, Ustaz. urusannya dengan Allah. Lah urusannya dengan semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini urusannya dengan Allah. Mau kamu ngomong kayak, mau kamu berpikir kayak, mau kamu seperti kayak begini, kita Iya. bermain YouTube di sini untuk meluruskan tauhid, ya serius ini urusannya sama Allah, makanya tidak boleh kalimat-kalimat yang jelek itu keluar di YouTube ini, nggak boleh, karena itu dinilai, bukan dinilai di hadapan manusia biasa, dinilai oleh Allah Ta'ala, makanya harus serius nanti. Ya harus, jadi bukan terus selesai maafin ya lah, ini ngomong apa, nggak selesai mau ngomong apa. Ya harus tunggu dulu, tunggu dia menangis ya tunggu. Lah kok weh gimana? Iya, Harus serius. benar. Kamu mau ngomong apa? Kamu ibaratnya, Pak, mamanya kamu mau, Pak, saya mau, Pak, Bapak baik hati, sebenarnya saya mau ke sini mau pinjam uang. Pak, Bapak baik hati. Ya Pak, masa gitu selesai? Nggak dikasih. Nggak jelas itu permintaannya, nggak jelas. Iya, seperti itu. Nah, iya, harus jelas. Walaupun nangis saja boleh, silahkan. Wong memang itu prosesnya memang seperti itu. Nanti setelah mulai jelas, nangis kamu udah mulai mau berhenti, ngomong dilanjut. Takutnya nangisnya modus Ustaz supaya nggak ngomong. Lah iya itu yang dicari. Karena habis sahur itu ada tahu pong sama soto, masih lapar kan itu kan. Indonesia banget. Harus pakai nasi. Orang salah atau berdosa kepada orang lain itu atas ucapan dan perbuatan Ustaz. Tapi terkadang juga ada orang bilang, maafkan saya atas ucapan, perbuatan, sikap dan tingkah laku yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maksudnya seperti apa tuh? Boleh itu dikomplitin. Boleh itu sudah bingung ya mau ngomong apa karena. Tapi kalau itu serius, ya itu serius beneran. Bisa aja memang keseriusan dia itu karena maksudnya ya ucapan dan perilaku sengaja atau tidak sengaja, insya Allah sudah cukup. Tapi ya itu tadi komplit banget. Karena nggak bisa menggambarkan apalagi ya kesalahan saya ya itu, tapi itu komplit. Tetapi kalau itu didasari dari hati yang jujur dan ikhlas, itu malah lebih bagus lagi. Boleh, silahkan seperti itu. Jadi harus jelas. Kalau orang bersalah pun harus gitu, bukan tiba-tiba maafin ya. Apanya yang maafin? Kan nggak ngerti ini. Dia bersalah berapa kali juga nggak ngerti kok maafin ya kan gitu. Nggak bisa. Tetap harus dengan kalimat serius, dan itu dilihat oleh Allah, didengarkan oleh Allah Ta'ala, itu menjadi seperti menjadi sumpah nantinya. Kan itu menjadi sumpah, maafin aku ya. Betul. Kan sumpah tapi dalam bentuk minta maaf agar kita itu tidak mengulang, kan seperti itu. Saat Idul Fitri Ustaz, 1 Syawal tuh, tradisi di daerah saya kan keliling tuh, maaf-maafan gitu kan. Kadang ketemu di jalan salaman. Sama ngasih angpau. Itu kan tradisi juga tuh, Ji. Kalau ngasih angpau tuh biasanya yang udah dikenal. Ini yang nggak kenal gitu kan, salaman udah jalan. Itu maknanya apa tuh Ustaz? Hanya Kalau itu memang beliau-beliau memang tradisi aja sih. Itu tradisi. Tapi ya nggak kenal salaman memang. Tapi kalau yang kenal kan ada kalimat ada yang kalimat. diucapkan. Ya kadang saling mengunjungi tetangga satu dengan yang lain, jalan seperti itu. Boleh, sebenarnya itu bagus. Ikut merayakan seperti itu ya Pak Ustaz. Kalau sama-sama Muslim ya kalau dia ada salah, mamanya. Kalau tetanggaan ya siapa tahu tempat sampahnya itu miring ke rumah kita gitu, itu kan Sampahnya berbaur ke halaman ya. seperti itu kan ya bisa, monggo lah. Itu sebenarnya tradisi baik.
sebenarnya. Islam mengajarkan, tapi walaupun tidak seperti di Indonesia, Islam mengajarkan. Iya. Cuma orangnya sendiri nggak paham yang letaknya itu di mana. Tapi kalau di tradisi Indonesia dengan saling memaafkan, itulah yang Sudah sebenarnya pas itu, Pak Ustadz. sudah sangat pas sekali. Nggak bisa itu disalahkan oleh seseorang, nggak bisa. Bahkan tetangga saya yang non muslim datang ke rumah di hari Idul Fitri ikut maaf-maafan gitu. Nah, toleransi kalau itu ya, Kalau Pak itu Ustadz, ya. toleransi. Toleransi, ya. Bisa aja karena haji itu terlalu baik sama istrinya, jadi dia ikut minta maaf. Siapa tahu dapat angpau kan gitu ya. Kalau misalnya ada yang menyampaikan permintaan maaf melalui WhatsApp misalnya gitu, terus berkirim kartu, itu sama maknanya Pak Ustadz? Boleh, tetapi ya intinya jangan diulang aja. Karena meminta maaf itu kan kalau kita salah itu kan ya ada masalah gimana sih, kan tidak diulang. Ngomongnya, Tung, maafin saya dulu pernah nyuri kambingmu, kan gitu kan, nggak mau nyuri lagi intinya. Tapi yang kamu bisa tanya, kambing yang dulu sudah di perut gitu kan. Kan banyak tuh pakai WSPA, banyak lah gitu Pak Ustadz. Nah itu kejujuran, itu kejujuran itu boleh. Nah kecuali kalau dia mencuri tidak tahu, tapi dia mau melegalkan hasil curiannya, ya nggak bisa. Dengan minta maaf Dengan itu minta ya. maaf ya. Minta maaf kemana nih? Ke negara kalau dia nyuri, Nah. nyuri jalan, nyuri bangunan, itu minta maafnya ke negara, ke presiden ya. Pak Presiden, saya sudah di proyek ini saya dapat angpau sekian miliar. Proyek ini, maafin saya ya. Kan harus gitu ya. Terus di CC ke KPK. Ke situ. Oh gitu. Nah itu memang harus, itu harus. Maksudnya kalau yang nyuri itu silahkan ya, itu urusan dia, karena itu urusan akhiratnya dia kan. ya. Tapi yang jelas kalau memang kita mau, ayo berusaha. Bagi teman-teman yang masih berkecimpung di tempat curi mencuri itu, udahlah nggak usah, karena itu akan berakibat fatal nanti di akhirat ya. Kalau mencuri di sini itu hanya dihukum berapa sih biasanya ya, 1 tahun, di akhirat itu bisa ribuan jutaan tahun, bahkan ya jutaan tahun lah. Jadi kalau bisa janganlah, serius jangan ya, karena disuruh ini disuruh itu, efisiensi yang ngambil ya, atasannya yang nggak usah lah ikutin ya. Belajar, yang mulai berhutang belajar untuk tidak berhutang seperti itu, karena itu risiko ya. Mohon ampun, seperti itu. Ustadz, kalau saking banyaknya salah gitu kan, jadi dia minta maafnya, maafin saya atas segala kesalahan saya, karena sama-sama tahu sama-sama tahu kesalahannya. Boleh itu sih. Boleh. Daripada nggak sempet nangis langsung ikhlas. Haji, boleh, maafin saya. Ini nggak ada yang disembunyikan gitu, udah sama-sama tahu. Sama tahu, tapi yang ngomong lah sih, sehingga nanti itu saling ini sih, saling apa namanya, saling ingat dulu salahnya di sini, jadi ingat. Saling terenyuh. Karena memang itu yang harus kita sampaikan ya. Jadi maafin ya jika aku selama jadi suamimu atau jadi istrimu aku banyak salah. Nah, banyak salah itu kadang-kadang nggak pernah ini, Nggak teringat nggak kesalahannya. teringat, nggak mau teringat kesalahannya, karena yang banyak salah itu biasanya besok diulang lagi biasanya. gitu ya. Karena nggak ada catatan sih, nggak ada catatan, kecuali kalau memang jika aku jadi istrimu, aku sering begini, sering begini, terus apa lagi ya? Nggak ketemu, pokoknya banyak salah deh. Nah itu boleh, karena banyak salah itu dan lain-lain istilahnya. Tapi yang jelas di sebagian besar sudah dia ungkapkan. Nah itu sebenarnya malah lebih bagus yang seperti itu daripada langsung jika aku banyak salah. Ini malah nggak ingin ungkap.
ungkapin dia seperti itu. Harus berani merinci Harus kesalahan, berani merinci Ustaz, ya. kesalahan. Iya, sama kalau di pengadilan kan kamu mencuri unta umpamanya, kan jelas mencuri unta. bener. Kan yang dihukum mencuri unta. Iya. Nyuri kambingnya belum kan gitu. Jadi kan gitu. Habis onta baru berikutnya gitu. Oh ya jelas. Iya, ya. mencuri unta kamu dapat 1 tahun, mencuri kambing dapat 4 bulan kan gitu, mencuri ayam 1 bulan, jadi semua ditulis 1 tahun sekian bulan sekian hari umpamanya, kan itu di total. Jadi sebenarnya mirip seperti itu kalau kita itu mau mengetahui apa yang Allah inginkan kepada kita, ya itu. Jadi jangan menggampangkan, tetapi tidak mempersulit. Ini kan tidak mempersulit. Iya, betul. Hanya mengingat salahmu apa. Kalau salahmu apa, ya ngomonglah sama istri. Aku dulu sering begini, sering kalau kamu nggak ada sering begini. Kan gitu harus ngomong ya. Kalau kamu nggak ada sering begini. Sering kelaparan. Nah, itu istrinya JJ itu. Kalau Jadi, misalnya dia ada salah seseorang di media, misalnya sering jelekin orang, fitnah. Terus apakah dia menyampaikan maafnya juga melalui media atau harus ketemu sama orang itu juga gitu Pak Ustadz? Nah, yang kamu tanyain Adabnya itu Pak. orangnya itu, kalau orang itu dia nggak akan pernah minta maaf. Oh. Kalau orang yang kamu maksud itu seperti, dia nggak akan pernah minta maaf. Karena pada saat orang itu punya adab Muslim ya, Iya. orang Islam itu punya adab itu, dia mau ngomong jelekin di media itu, dia sudah malu dulu, dia harus Iya. berpikir saya harus ngomong apa. Iya. Tapi kalau dia sudah jelekin di media, di ini, dia nggak akan mungkin dia minta maaf di media. Seperti itu. Itu sudah satu sifat yang buruk yang nggak perlu Itu sifat dicontoh, buruk itu yang nggak Ustadz, perlu ya. dicontoh. Umpamanya ada orang di media itu ngomong, aku nggak takut masuk neraka. Nah, orang yang begitu itu memang perilakunya kan nyimpang biasanya. Ya orang begitu biasa omongannya kasar, Iya, iya. semaunya sendiri. Oh, ini nggak akan minta maaf. Iya betul. Nggak akan minta maaf orang seperti itu, karena dia merasa omongannya dia itu apa namanya, normal aja menurut dia. Menurut dia. Ya. Tapi kan memang nggak punya adab, nggak punya adab kan gitu. Masya Allah. Sama seperti nyari uang, adabnya itu yang lamar dulu, baru bekerja itu giat, baru nanti hasilnya dapat gaji kan gitu. Iya. Kalau orang nyari uang nggak punya adab kan gobang, curit, begini, itu kan nggak punya adab. Iya benar. Nah, di orang yang begini ya itu mikirnya itu biasa menurut dia. Berarti orang yang nggak merasa salah, dia tidak akan pernah minta maaf. Nggak akan minta maaf, jelas. Padahal acuannya salah dan benar itu Allah ya. Acuan salah dan benar itu Allah, dan kita sehari-hari kan bisa melihat, nggak perlu kita salah nyalain orang kan tahu ya. Betul. Jadi kayak umpamanya telinga itu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mendengarkan masukan. Masukan itu disaring, ada yang baik, ada yang biasa, ada yang kurang baik. Nah, pada saat mendengar yang baik bagaimana? Nah, telinga mendengar ini, hati yang menilai. Pada saat seseorang itu mendengar sesuatu dia dipuji, bangga, nah itu ada ujub. Ya seperti menjelek-jelekan, tapi dia bilang bercanda gitu kan. Bagi dia nggak merasa salah, tapi menurut catatan Allah itu Tetap dosa. menjelekkan, nggak boleh sebenarnya gitu. Dia ngomong bercanda, itu mulutmu, tapi di hadapan Allah enggak. Makanya kalau bercanda janganlah dengan menyebutkan binatang seperti itu, jangan. Bercanda itu normal aja, biasa, yang sehari-hari dilakukan. Umpamanya bercanda ke tung, umpamanya bercanda itu kayak tadi, kalau dia belanja, ayo, jangan ini loh, padahal itu yang dia lakukan. Ini bercanda, tapi untuk mengingatkan sebenarnya. Jadi bukan untuk menjelekkan, enggak, ini mengingatkan. Dan ini bercandanya orang Muslim seperti itu, mengingatkan agar tidak melakukan, jadi seperti diingatkan terus-menerus. Sama seperti agama kita, sholat diingatkan waktu duhur dengan azan, itu kan diingatkan agar tahu, oh ini waktu zuhur, oh ini waktu asar, sehingga bisa menghentikan kegiatannya. Sama itu diingatkan oleh Allah Ta'ala, tapi yang berbuat baiknya. Kalau memang biasanya berbuat buruk, diingatkan.
tuh ada ayam tuh, mau apa kamu? Nggak taunya dulu pencuri ayam kan gitu. Jadi biasanya lihat ayam itu kan gatel gitu. Tapi waktu saya bilang tuh itu ada ayam tuh ayam, dia senyum, nggak tertarik yang itu lah, kan beda. Itu nggak ada ekornya ayamnya. Seperti itu. Jadi harus, jadi meminta maaf itu harus jelas bicaranya, karena dengan jelas itu untuk mengingat kita, walaupun kita nggak pernah marah, tapi tetap ngomong, jika saya marah sama kamu, jika saya arogan, nanti balasan istri atau balasan suami bagaimana? Kalau memang istrinya itu nggak paham ya jawabnya iya gitu dia, padahal nggak pernah marah, nggak arogan, nggak ini jawabnya ya, Iya, saya maafkan. Dia nggak pernah salah. Dia merasa nggak pernah salah ini. Harusnya kalau istri yang baik ya dijawab Sama-sama ya. ya dijawab sama-sama, atau dijawab iya ayah. Nah, kalau sama ayah nggak pernah marah, ayah nggak pernah ini, malah ngelolosin mama itu kemana-mana. Nah itu berarti istri ini genah, dia tahu persis. Nah itu paham. Kalau dijawab ya sama-sama, nggak paham nih istrinya gitu. Berarti istrinya juga blank waktu itu ya. Jadi harus minta maaf, harus jelas. Istri juga sama, harus minta maaf dengan jelas. Insyaallah mudah-mudahan itu bisa menjadi keluarga yang saling memahami, sakinah, mawaddah, warahmah, seperti itu terjadi, sehingga di titik itu, mulai detik itu mudah-mudahan keluarga ini mulai hidup, mulai bagus, mulai membaik di hadapan Allah loh ya, mulai baik di hadapan Allah, mulai baik di hadapan Allah terus. Nah ini yang keluarga baik itu seperti itu. Bukan yang laki-lakinya sebagai imam dia diem aja, ya gitu. Lah kan terus dia mau minta maaf sama siapa? Dia akan jawab sama Allah, padahal minta maaf sama Allah nggak seperti itu dia. Nggak seperti itu ya. Kalau minta maaf sama Allah benar dia, habis itu terus sholat, terus kemudian dia itu ya Allah ampuni aku ya Allah, sikapku yang tadi itu dengan istriku ya sebenarnya saya itu malu, sebenarnya saya malu ya Allah, sebenarnya saya yang banyak dosa ya Allah, tapi kenapa hatiku ini kok arogan ya Allah, nggak mau meminta maaf sama istriku. Lah itu baru hati dia itu arogan, karena dia ada jabatan, ada ini. Nah kita lihat aja pejabat itu mau begitu, jarang. Iya. Yang mau itu paling ya 1% di antara orang Islam, 1% sebagai imam. Kalau laki-laki kepada ibunya oke lah dia seperti itu, tapi laki-laki pada istrinya banyak yang tidak mau, karena istrinya itu mainan bagi dia. Udah saya kasih makan, nah kan begitu ya. Udah saya ini, masa saya minta maaf? Kan gitu. Itu betul. Kadang-kadang kata-kata yang muda nih, yang ini, yang tua belakangan minta maaf itu nggak bener ya. Jadi minta maaf itu yang mana yang duluan gitu ya. Iya. Bila perlu yang lebih tua yang duluan tua, lebih yang bagus tua. gitu Pak Ustadz. Sebenarnya bukan persoalan itu. Kita yang meminta maaf, bukan tua yang meminta maaf. Betul. Kalau kamu bilang yang gitu tua tuh lebih bagus, nanti bapakmu kamu suruh minta maaf ke kamu, ya nggak boleh seperti itu. Enggak, intinya kita yang meminta maaf, kita bicara tentang imam kita sebagai imam. Betul. Jadi persoalan orang tua, kalau orang tua memang belum pernah melihat YouTube kita, ya biarin aja. Karena kan memang seperti itu. Coba kan minta maaf di. Iya. Nah, karena apa? Emang belum pernah dia meminta maaf. Ya, betul. Bener. Nah itu gimana caranya? Padahal kita hidup di dunia itu pasti ada salah. Entah sama istri, entah sama suami, entah sama anak. Pasti kalau itu sudah jelas itu. Nah kalau nggak mau, nah kan hatinya masih tertutup, nggak bisa. Nah, itu harus ditumpahkan beneran. Jadi seorang imam itu harus benar-benar tahu kekurangan. Seorang imam itu tahu persis, sehingga dia itu menjadikan pelajaran bagi kita sebagai imam itu tidak mau mengerjakan lagi yang salah-salah, maksudnya seperti itu. Kalau imamnya hanya cuma duduk ini, lihat aja orang itu pasti arogan, pasti arogan. Kalau ngomong maunya benar sendiri, maunya menang sendiri, pasti seperti itu, dan itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Katanya tawadu, tahu dia ilmunya agama,
Katanya tawadhu, tapi sama istri sama anaknya enggak. Nah, kan memperlihatkan bahwa dia memang belum. Dia tawadhu sama atasannya, bukan sama Allah, sama atasannya tawadhu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bagaimana kita itu saling meminta maaf. Jadi jangan terus kosong-kosong ya jangan. Bilang, pegang tangannya, pegang, bilang, Bang, Bambang maksudnya. Jika saya sering melakukan dosa salah sama kamu, makilah ini, ngejeklah. Nah, diomongin lagi. Saya sering bilang ayahmu kayak kerbau lah. Itu malah tambah marah lagi kan. Ya nggak usah lah ngomong yang kasar, yang ini. Saya minta maaf, maafin saya minta maaf lillahi ta'ala, maafin saya Bang. Kalau ada yang atau nda atau apa ya silahkan minta maaf. Nda, jika kamu dulu nggak balikin motor ya nggak apa-apa. Aduh. Ya. Ya, kok nda ini ya. Aduh. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz.